Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zahra Nanda Afriliani. Perkenalkan, nama saya Sabina Virus Putri. Baik, di sini kami akan mempraktekkan mengenai konseling singkat berfokus solusi. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Nak. Baik, sebelumnya perkenalkan diri dengan siapa ini? Saya dengan Zahra Nanda Afriliani. Ibu bisa panggil saya dengan sebutan Zahra. Baik, bagaimana kabarnya Zahra? Alhamdulillah baik, Bu. Kira-kira Zahra datang ke sini ada keperluan apa ya? Saya datang ke sini berniatan mau konseling dengan Ibu. Sebelumnya, apakah Zahra mengetahui apa itu konseling? Sudah tahu, Ibu, karena sebelumnya saya sudah pernah konseling. Baik, kalau begitu, apakah sudah siap menceritakan masalahnya? Sudah, Ibu. Jadi, akhir-akhir ini saya kurang tenang gitu loh, Bu. Baik, Ibu akan bantu. Sebelumnya, apa yang akan dicapai dalam proses konseling ini? Yang pastinya saya ingin keluar dari masalah ini dan menemukan solusi terbaik. Baik, karena sudah mengerti, maka sebelum kita mulai sesi konseling hari ini, kita akan membuat kontrak konseling. Kita sepakati waktu konseling hari ini sampai 15 menit, apakah disetujui? Setuju, Bu. Dan saya mau Ibu merahasiakan ini ya, Bu. Soalnya saya tidak mau ada orang lain yang mengetahuinya. Itu sudah pasti, karena permasalahan konseling itu merupakan bagian hidup dari konselor, dan juga merupakan bagian dari kode etik proses konseling. Baiklah, Bu. Terima kasih. Sekarang coba ceritakan apa yang dirasakan saat ini. Saya bingung, Bu, dalam pemikiran saya saat ini. Dan itu bisa membuat saya kurang berkonsentrasi dalam belajar. Oh, jadi kamu tidak konsentrasi belajar dan membuat kamu menyendiri. Ya, betul, Ibu. Apa ada hal lain yang mengganggu pikiran kamu saat ini? Selain bingung dalam pikiran saya juga merasa cemas dan resah, Bu. Begitulah, Bu, yang saya sedang alami saat ini. Kita akan melihat permasalahan kamu lebih jauh lagi. Nah, tadi kan kamu bilang mengatakan bahwa memiliki kebingungan dan juga merasa cemas dan resah. Nah, kalau boleh tahu apa penyebab awalnya? Saya kan sudah kelas 12 ya, Bu, dan berencana ke perguruan tinggi negeri. Sebenarnya sejak SMP sudah bercita-cita menjadi untuk mengambil jurusan ilmu komunikasi. Tapi harapan saya bertantangan dengan kedua orang saya, Ibu. Ada perbedaan dalam menentukan masa depan. Apa perbedaan harapan orang tua kamu dengan kamu sendiri? Saya maunya ngambil jurusan ilmu komunikasi, tetapi orang tua saya menyuruh mengambil jurusan bimbingan konseling, supaya nantinya saya bisa jadi PNS. Itu jaminan masa pensiun katanya. Oh, begitu. Apa ada hal lain yang membuat rumit sehingga keluarga kamu menyarankan untuk kuliah di jurusan BK? Mungkin hal tersebut jadi dasarnya, Bu, karena orang tua saya memikirkan ke depannya supaya enak di saya gimana. Kalau boleh tahu, setelah lulus kamu mau masuk di mana? Jujur saya maunya masuk negeri, tapi kalau tidak masuk ya mau nggak mau saya harus ikuti orang tua saya. Tapi saya kira dengan pemilihan orang tua saya jadi tidak uh, berniatan untuk kuliah di jurusan itu, Bu. Ibu akan kasih skala kepada kamu dari 1 sampai 10. 1 itu perasaan kamu karena perbedaan harapan dengan kamu dengan orang tua kamu. Sedangkan angka 10 itu merupakan perasaan kebebasan dari kebingungan kamu karena kamu sudah menentukan pilihan karir. Saya memilih angka 4, Bu. Berarti kamu sedang dalam keadaan bingung yang sangat mengganggu. Kamu sudah memasuki tahun ketiga di sekolah SMA. Apa yang membuat kamu tetap bertahan tetapi kamu sedang berada di fase kebingungan? Iya, betul sekali, Bu. Saya selalu mengikuti kemauan orang tua saya sampai akhirnya saya sudah capek mengikuti kemauannya sekarang-sekarang ini.
Kalau begitu, baiklah. Kalau begitu, nah di sini kita akan melihat keuntungan dan kerugian bila kamu melakukan atau menjalankan pendidik S1 jurusan ilmu komunikasi. Saya akan lulus gelar sarjana dengan jurusan yang saya suka dan pastinya akan berjalan dengan lancar. Kalau bimbingan konseling, keuntungannya saya mungkin menuruti kedua orang tua saya, bisa lulus dengan yang diharapkannya, dan kedepannya pas pensiun enak bisa dapat dana pensiun, tidak tidak menyusahkan kedua orang orang tua saya dan sekitar saya. Nah, kita udah lihat kan keuntungan dari dua jurusan tersebut. Nah, coba kita lihat dari kerugian keduanya, kira-kira menurut kamu gimana? Kalau dari kerugiannya dari jurusan yang saya mau itu ke depannya ibu saya nggak tahu apa yang terjadi nantinya. Kalau jurusan bimbingan konseling saya juga bisa menyukai, takut kurang enak menjalaninya. Tapi saya masih bingung harus milih yang mana gitu. Ibu mau nanya, bisakah kamu mengikuti harapan ibu kamu? Bisa saja sih Bu, Tapi kenapa? tapi saya bingung dengan pertanyaan ibu. Apa ibu menyuruh saya mengikuti kemauan orang tua saya? Bukan begitu. Kenapa ibu bertanya? Karena supaya ibu bisa memetakan pilihan-pilihan. Oh baiklah Bu, Bisakah saya lanjutkan? bisa Bu. Inginkah dan bisakah kamu mengikuti pilihan orang tua kamu? Bisa Bu, tapi saya kurang suka jadi guru. Sepertinya kamu sudah bulat dengan pilihan kamu sendiri ya. Lalu bagaimana dengan harapan orang tua kamu yang menginginkan kamu mengambil jurusan BK? Nah itu dia Bu, saya bingung. Apa ibu ada solusinya? Ibu punya solusi sebelum kamu memberikan solusi. Sebelum, sebelum ibu mau memberikan solusi, ibu mau nanya, kalau misalnya kamu sudah mantap dengan pilihan kamu, bagaimana nanti ke depannya? Apakah sudah dibayangkan orang tua kamu? Iya Bu, tapi saya semangat meyakini kedua orang tua saya. Kalau saya bisa menjalani dengan pilihan saya sendiri, Ibu akan mendukung yang ingin kamu capai. Jadi kamu tetap semangat dan jangan menyerah ya. baik Bu, terima kasih banyak atas dukungannya. Tampaknya kamu sudah matang ya dengan pilihan kamu yang kamu pilih. Nah, Ibu ingin bertanya lagi tentang penilaian skala dari 1 sampai 10. Pilih angka berapa? Saya memilih angka 8 Bu. Sebelumnya saya tidak bisa memilih keputusan yang saya pilih sekarang. Karena saya sudah bisa Bu memilih keputusan yang terbaik buat saya. Karena saya sudah tahu apa yang saya lakukan. Wah, bagus sekali. Kamu sudah ada peningkatan dari angka 4 menjadi angka 8 dan kebingungan kamu saat ini sudah terjawab kan? Sudah Bu, saya merasa lebih baik. Baiklah kalau begitu. Sebelumnya Ibu ingin kamu ungkapkan apa saja sih pokok-pokok kita tadi? Jadi sebelumnya saya datang ke sini, saya merasa cemas dan resah karena harapan saya dan orang tua saya berbeda. Tapi setelah ada konseling ini, saya bisa menentukan karir pilihan saya sendiri, yaitu ilmu komunikasi. Dan saya bisa meyakini orang tua saya dengan semangat dan percaya diri. Baiklah kalau begitu. Sekarang bagaimana perasaan kamu sekarang? Pesan saya saat ini sudah merasa lebih senang dan lebih baik. Karena saya uh, rasa masalah ini sudah ada tujuannya. Baik, sudah terjawab ya. Nah, pertemuan sudah sampai kejelasan dari permasalahan kamu saat ini. Dan mungkin proses konseling saat ini kita sampai di sini dulu ya. Kalau misalnya kamu mengalami perasaan yang masih mengganjal, bisa datang ke sini dan jangan sungkan ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas bantuannya. Dan saya pamit pulang dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian dari pemaparan uh, pemaparan praktek konseling singkat berfokus solusi. Terima kasih.